Halo sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, dengan Nyoman. Nah, sore hari ini jam 17:05, kami berada di daerah Ring Road bagian barat. Ini sudah mengarah ke arah Jombor, teman-teman. Jadi biasa jalur ini kami lalui dari pagi sampai dengan sore ya. Karena jalur saya dari rumah menuju ke kantor itu sekitar jarak 25 kilo. Dan waktu tempuh yang paling cepat itu melalui jalur Ring Road Barat ini. Jadi Ring Road Utara sampai dengan jalur Ring Road Barat. Nah, ini ada underpass di daerah Jombor. Jadi kita bisa lewat di underpass. Nah, ini sebenarnya cukup bagus sekali. Jadi dengan adanya underpass ini kita bisa lebih lancar dan mengurai kepadatan atau kemacetan. Nah, inilah kondisi underpass di daerah Jombor, teman-teman. Oh ya, nanti malam ada bola ya, Indonesia lawan China sekitar jam 7 malam. Jadi kita akan nobar di daerah perumahan kami di daerah Wedo Mardani. Nah, sore hari ini teman-teman, kami sedikit ingin berbagi mengenai berbagai kondisi, berbagai medan, berbagai jalur yang kami lalui, dan diantara berbagai kepadatan dan kelancaran. Kira-kira konsumsi bahan bakar dari Veloz ini seberapa sih gitu loh. Jadi menurut saya akan lebih real kalau kita berbagi kondisinya di antara berbagai jalur, medan, kepadatan, dan kelonggaran. Nah, sehingga kita nanti bisa mengevaluasi dari RPM. Karena borosnya itu juga dari RPM. Terus yang kedua itu dari kepadatan jalur. Nah, ini berada di daerah Palagan, teman-teman, lampu merah. Saya stop dulu, nanti saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini sudah lampu hijau, jadi saya lanjutkan lagi ya. Nah, kalau posisi sekarang di efisiensi bahan bakar kami berada di angka 14,6 km per liter. Nanti akan kami sharingkan mengenai berbagai kondisi sehingga jauh lebih real, teman-teman. Nah, biasanya kalau dari rumah saya menuju kantor, kami memang jalurnya lebih lancar, sehingga kami bisa meraih tingkat efisiensi bahan bakar itu di angka 14,6, di angka 14,7, dan di angka 14,8. Nah, sekarang kondisi yang pertama yang saya asumsikan ya, bukan asumsi. Jadi kondisi yang pertama itu kalau kita melalui jalur kota. Jadi di sana ada berbagai kepadatan, walaupun tidak macet ya, tapi kalau misalnya di lampu merah kita harus berhenti sampai 4 kali. Nah, itu sudah sedikit agak mengganggu, teman-teman. Maksudnya kita jadi lebih lama gitu loh. Kita berhentinya lebih lama. Nah, kalau misalnya kita melalui jalur kepadatan dan ketemu lampu merah yang cukup panjang, seperti misalnya di daerah Gejayan, di daerah kota Jogja ya. Nah, di sana itu saya dapat efisiensi bahan bakar itu turun, teman-teman. Jadi dari angka 14,6 nanti akan turun menjadi 14,5, 4 sampai mendekati di angka 13,5. Nah, itu kalau jalur kota ya, jalur padat. Nah, kalau misalnya kami bervariasi, jadi antara jalur kota yang cukup padat, ambillah separuh-separuhnya ya, di angka di kota. Terus sebentar, kita masih jalur cepat. Nah, jadi kalau misalnya divariasi dengan asumsi 50% di jalur kota dan jalur Ring Road, nah itu bisa beranjak naik lagi, bisa di angka 14,1, di angka 14,2. Nah, itu yang kondisi yang kedua ya, jadi variasi. Nah, terus di kondisi yang ketiga, teman-teman. Nah, ini yang saya paling senang ini. Jadi kalau misalnya lewat jalur luar kota, jadi kayak misalnya ke Semarang,
atau ke arah Tegal atau ke arah Surabaya ya. Jadi misalnya seperti itu, kami bertahan dengan kecepatan 100 sampai dengan 120, tapi RPM-nya di angka 2000 sampai dengan 3000 maksimal. Itu kami bisa bahan bakar itu di angka 14,8. Nah, itu variasinya. Apalagi RPM itu tidak sampai di angka 3000. Jadi berkisar di angka 2500. Nah, itu yang ketiga, kondisi yang ketiga. Nah, itu yang cukup efisien. Nah, terus kalau misalnya kita mengejar kecepatan, jadi seperti kemarin ya, kami dari Tegal menuju ke arah Jogja. Nah, sempat kami genjot dengan kecepatan 140 km per jam. RPM-nya harus naik teman-teman, karena posisinya nanjak. Nah, pada saat nanjak seperti itu mulai turun nih. Jadi dari angka 14,8 terus 14,7, 14,6 sampai dengan mendekati di angka 13,0. Nah, itulah kalau misalnya kita mengejar kecepatan, berarti konsekuensinya RPM-nya harus tinggi. Apalagi jalurnya nanjak. Kecuali kalau jalannya datar ya, nah itu masih mending. Tapi kalau jalannya nanjak, terpaksa kita harus RPM-nya tinggi. Ini ada ambulan dari belakang. Kita juga tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, setelah ini jalan, saya baru bisa ke kiri dikit. Oke, mudah-mudahan bisa lanjut ya, kena hijau. Jadi saya akan lurus. Waduh, nggak bisa. Oke, kita berhenti dulu di sini. Ini posisi di daerah Gejayan, perempatan ya. Nah, di depan sana itu ada mall Pakuan. Nah, kembali lagi teman-teman, soal dari berbagai kondisi, berbagai kepadatan, kelonggaran, dan RPM. Jadi yang paling benar-benar berpengaruh itu teman-teman, yang pertama kali menurut saya itu RPM. Jadi kalau RPM-nya kita tinggi, itu pasti akan jadi lebih boros. Nah, berikutnya lagi, kalau misalnya RPM-nya rendah, tapi tingkat kepadatannya cukup tinggi, nah itu juga bikin boros gitu loh. Nah, jadi yang paling irit itu adalah RPM-nya paling rendah, jalannya longgar, dan kecepatan bisa maksimal. Nah, jadi kondisi itu yang paling benar-benar berpengaruh. Dan satu lagi teman-teman, yang paling berpengaruh mengenai pola berkendara, soal latihan di kaki ya. Jadi kalau bisa kita selalu jaga jarak sehingga tidak harus selalu ngerem teman-teman. Jadi kalau kita selalu sering ngerem dan kita sering ngegas, nah itu juga pengaruh. Jadi kita juga udah, kita ambil lurus dulu. Nah, kalau misalnya sering ngerem, akhirnya kita sering ngegas. Nah, pada saat ngegas di awal itu membutuhkan tenaga yang cukup besar atau effort yang cukup tinggi gitu loh. Nah, sehingga di sana pun juga terjadi pemborosan bahan bakar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana kita caranya mengelola biar atau agar tingkat efisiensi bahan bakar yang kita pakai itu lebih irit lah, lebih tinggi efisiensinya. Nah, kami berada di depannya UPN teman-teman. Ini di UPN di Regrut Utara. Nah, di sini juga ada beberapa titik yang menjadi kepadatan juga. Nah, sekarang itu kami masih di angka 14,6 teman-teman. Jadi walaupun sempat terhenti misalnya di lampu merah ya, tapi berhentinya cukup misalnya sekali atau 2 kali, maksimal 2 kali lah. Tapi kalau misalnya sampai 4 kali lampu merah, nah itu sudah mulai kadang-kadang turun jadinya konsumsi bahan bakar. Nah, jadi saya rasa mungkin itu ya teman-teman ya, yang bisa sedikit kami sharingkan ke teman-teman semua. Jadi
Toyota Veloz CVT. Ini sudah kami pakai selama 5 bulan ini. Jadi dari berbagai kondisi itu bisa lebih real. Jadi bagaimana tingkat efisiensi bahan bakar yang sudah kami raih. Nah, jadi demikian teman-teman yang bisa kami sharingkan, mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Lain waktu kita nanti akan sharing kembali hal-hal yang pastinya berguna ya buat saya dan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety driving.